Belum lama ini kita tahu ada band namanya Sukatani. Iya. Band namanya Sukatani yang apa ya, yang kemarin mengkritik pemerintah lewat lagunya bayar. Hebat ya band Sukatani Hebat itu. loh, hebat loh itu. Hebatnya tau nggak kenapa? Apa? Dia bisa memakai polisi sebagai PR-nya dia. Tadinya orang nggak kenal Sukatani, ya gara-gara polisi ya mempiarkan, jadi semua kenal. Itu hebat. Nggak banyak yang bisa merekrut kepolisian kabarnya Indonesia. mereka di Sorry, saya intimidasi Nggak apa-apa, dari Juli, nggak Mbak. Kabarnya itu kan baru ramai baru belakangan ya. Tapi ternyata katanya mereka udah mulai diintimidasi itu dari bulan Juli. Sudah lama sebenarnya. Udah lama. Juli tahun lalu. Iya. Oh ya? Ya. Terus baru meledaknya. Baru meledaknya kemarin ketika mereka minta maaf. Ya. Ini kenapa saya tanyakan ini? Karena kan Mbak Yeni sebagai founder Wahid Foundation dan juga dulu mendiang almarhum Gus Dur yang selalu mengedepankan demokrasi, bahkan menjadi awal utama pilar demokrasi di pemerintahannya Gus Dur di awal-awal. Ini kayaknya kok berseberangan banget gitu loh Mbak. Ketika ada seniman yang mengkritik pemerintah, terutama Polri dalam hal ini, kok malah jadinya diintimidasi. Iya. Saya mau tahu pandangannya Mbak Yeni sih sebenarnya soal ini. Berkaitan dengan Hari Musik Nasional juga gitu. Jadi dulu waktu Gus Dur menjabat presiden, beliau tuh bahkan berpidato di banyak kesempatan dan masih bisa dicari ya file-filenya di berbagai media bahwa pemerintah itu harus dikritik intinya. Ya. Karena rasa kritik itu juga ekspresi kritis itu adalah sebuah hal untuk menjaga pemerintah agar berada di track yang benar. Nah, kadang-kadang kan pemerintah tidak bisa melihat perspektif yang berbeda. Nah, kritik itu akan memberikan pandangan yang berbeda sehingga pemerintah bisa lebih holistik melihat sebuah masalah. Jadi ya Gus Dur sih sama sekali tidak anti kritik, justru sangat menerima kalau ada kritik. Jadi kalau sekarang kemudian anti kritik, lalu kemudian kembali kepada hal-hal yang sifatnya represif, saya rasa ini kemunduran besar dari reformasi. Nah itu makanya sekarang juga kok makin dikritik makin muncul masalah-masalah dari lembaga yang dikritik. Dan bercuma juga ya melakukan misalnya penangkapan, melakukan represi. Kenapa? Ini zamannya udah beda banget. Zaman dulu mungkin masih bisa karena bisa efektif, silent masih gitu bisa ya. silent gitu ya. Sekarang dengan sosmed, dengan AI, katakanlah Sukatani dibredel. Yang kemudian akan terjadi adalah ekspresi-ekspresi lagu-lagu baru muncul menggunakan avatar-avatar AI, malah nggak ada orangnya, tetapi lagunya tetap keluar ke masyarakat. Karena masyarakat tidak suka sesuatu yang berlebihan seperti ini. Apa sih yang sekarang dimiliki masyarakat kecuali kebebasan berekspresi? Kira-kira kan gitu. Jangan juga diambil lah. Gitu. Dan itu memang jadi semacam apa ya? Saya nggak tahu yang lebih tepat indikator atau alarm ya, Mbak Yeni. Karena kan memang rilis terakhir ya. Itu kan saya merujuk ke ekonomis itu indeks demokrasi kita turun drastis. Betul. Kemarin kan dari 65 ke 69 kalau nggak salah ya, di tahun lalu gitu loh. Artinya terus berbagai fakta-fakta di lapangan. Ben Sukatani itu kan satu hal ya, tapi sebelumnya kita juga ada kasus-kasus terkait dengan pengekangan kebebasan berekspresi. Nah sebenarnya apakah ini bisa dikatakan sebagai langkah mundur reformasi sebenarnya Mbak Yani? Ya pasti langkah mundur dan ke sebuah kesia-siaan karena tidak akan menghasilkan apapun, hanya akan menghasilkan reaksi negatif dari masyarakat terhadap institusi yang melakukan tindakan represif. Karena pada saat ini masyarakat sudah sangat terbuka. Ini eranya era keterbukaan yang seluas-luasnya. Masyarakat bisa mendapatkan informasi dari manapun dan diupload oleh siapapun. Kalau pendekatan kita adalah pendekatan yang represif, tidak pendekatan yang akomodatif, yang terjadi adalah kita kerepotan nih memadamkan segala bara-bara api kecil-kecil di mana-mana akan muncul. Jadi makin ditekan di sini akan muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini. Capek. Betul. Besar nanti ya. Kalau saya jadi institusi yang dikritisi, yang saya akan lakukan adalah introspeksi diri. Yang akan saya lakukan adalah melihat, benar nggak sih kenapa sih lagu itu begitu beresonansi di dalam masyarakat? Kenapa sih masyarakat kok merasa lagu ini bener nih? Kenapa lagu ini kemudian menjadi viral? Karena masyarakat merasa ada kebenaran dalam lagu itu. Nah, kalau sudah ada perasaan seperti itu, lebih baik segera melakukan muhasabah atau introspeksi diri, ya. Apa yang harus kita benahi dari institusi kita agar kemudian masyarakat bisa lebih cinta lagi
Bukan sebaliknya malah melakukan represi seperti Represi itu. tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Iya, karena justru ketika Bensukatani minta maaf, terus secara resmi menarik lagu itu dari berbagai platform, tapi justru lagu itu malah banyak viral kan dan Viral dicari banyak kemana-mana. orang. Itu tadi kata Mbak Yeni memanfaatkan Polri sebagai promotornya. Itulah, saya rasa iya. Sebetulnya ini mungkin ya, ini adalah upaya Polri juga untuk memperbaiki dirinya dengan cara mengundang kritik tadi itu. Dipopulerkan sendiri. Kita husnudon aja, kita husnudon Kita aja. husnudon. Kita berprasangka baik. Iya, gini, tapi Pak, saya ya. perlu memberikan catatan satu. Saya memberikan apresiasi kepada setelah rame rame lalu kemudian Kapolri turun dan mengatakan oke, akan mengangkat Ben Jadi Sukatani duta. sebagai duta kritik terhadap Polri. Itu sudah bagus tuh. Ya. Itu step bagus Itu sekali. step bagus. Tolong ditindaklanjuti terus nih sampai ke bawah terus lalu kemudian buka lagi ya, buka ruang-ruang yang lebih akomodatif terhadap semua kritik dari masyarakat dan yang paling penting perbaiki diri sih. Tapi jadi dutanya Kritik. Polri ini, duta Iya. kritiknya Polri, kalau masih dilarang untuk nyanyiin lagu-lagu kritik yang termasuk mengkritik Polri kan juga nggak bisa Nggak boleh. gitu dong. Ya, nggak Sampai bisa. sekarang soalnya masih Cuma di-ban gimmick. lagunya. Oh. Sampai sekarang lu masih di-ban. Mau di-ban gimana sih, udah beredar di mana-mana. Makanya Nggak efek gitu nggak loh. boleh kalau konser bawain itu. Kalau video klip memang udah chop-chopnya udah beredar di mana. Tapi ketika mereka konser ada berada di ruang publik gitu, mereka nggak boleh bawain itu katanya. Ya percuma juga mau dilarang. Orang rakyat kita itu, masyarakat kita sangat terekspos dengan sosial media, dengan dunia digital. Kita dapat informasi dari mana-mana, nggak perlu dari konser gitu kan. Ini kan ibaratnya kalau mau masih dilarang, ini kayak ada banjir, terus kita nyedukin Satu-satu gitu nyedukin ya. satu-satu gitu ya, pakai Pakai ember nggak gayung. bisa Sebenarnya, juga. iya.